Yang ada di sana terdapat kode untuk mengajak berhubungan ya, kalau orang dewasa itu pasti mengerti. Ada serangan-serangan yang tidak konstruktif, yang saya duga sumbernya serangan-serangan ini dari orang-orang yang berbeda, memanfaatkan momen tersebut ingin mendapatkan kepentingannya masing-masing. Ruda paksa, diperkosa, dicabuli dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Cerdaskan dong masyarakat. Saya ini adalah orang yang berada di luar dari perkara tersebut, oke? Selama ini saya percaya dengan omongannya Panji Gumilang. Satu persatu terbongkar, ex orang dalam ini sebut ada pelecehan di Al Zaitun. Saya sudah mendengar langsung beberapa voice note yang saya yakini memang itu suaranya dia. Gitu. Dia siapa? Pimpinan pesantren, PG. Panji Gumilang? Ya, kepada? PG. Jadi kepada korbannya. Dan saya juga melihat satu video percakapan yang ada di sana terdapat kode untuk mengajak berhubungan ya, kalau orang dewasa itu pasti mengerti. Gitu. Jadi itu menguatkan dari voice note yang sebelumnya. Itu ibu-ibu karyawannya dia di ruda paksa, diperkosa, dicabuli dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Itu baru satu yang mengaku, yang lain tidak mengaku, wallahu alam. Memang kalau saya lihat dari gaya bicaranya orang ini takabur, sombong. Mentang-mentang dia berilmu Islam. Inilah munafiknya orang munafik. Ketika kita serang, dia pakai ayat-ayat Al-Quran, dia pakai hadis, bahkan dia bersolawat untuk melindungi diri. Saya Islam. Sebenarnya awalnya kan ilmu agama ya. Jadi ada ayat-ayat yang kita sebagai muslim tuh mengakui bahwa misalnya ibaratnya membela agama Allah, bersedekah, pokoknya meminjamkan harta untuk kepentingan itu. Iya, di jalan Allah itu kan janjinya tuh kan pasti surga. Seorang mujahid yang ya kan, kita juga contoh sahabat-sahabat Nabi kan, bahwa hartanya pun untuk kepentingan agama. Jadi kita pikir itu membuat Anda dan keluarga mau akhirnya ya, suami Anda juga. Sebenarnya orang Islam mengakui bahwa itu kan memang benar gitu loh, untuk kayak gitu sih iya. Tapi ketika praktek di jalannya banyak yang, kalau saya ngerasa sih mungkin buat yang lain masih nyaman aja. Saya tahu lah ada sejumlah alumni di situ yang ngomong, saya dulu adalah orang dalam, kan gitu kan, selalu bahasanya begitu. Saya dulu orang dalam, saya dulu adalah orang yang ikut mengelola keuangan. Saya ingin katakan, kalau di sana terjadi tindak pidana, lu juga terlibat loh. Lu bisa dikatakan turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa kami ini dulu merampok, mencuri untuk gerakan itu atas perintah katanya Panji Gumilang. Kalau memang kau melakukan itu, saya mau tahu dong mana korbanmu. Bila perlu saya ada rencana, saya nanti mau buka posko nih bagi orang-orang yang berbicara, yang sudah berbicara. Kan Bang Pablo sudah ada lebih dari satu orang yang kemudian mengaku belum ada program. Belum ada. Di dalam program sudah terlibat dalam program yang kemudian ini penggalangan dana. Betul, tapi belum ada satu tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut kan, yang mengatakan bahwa mereka itu merampok, mereka itu mencuri, mereka itu katanya menipu. Saya rencana bersama dengan tim yang mengaku Bang Pablo bahwa mereka sudah terlibat dalam. Oke. Bagaimana cara Mbak bisa memastikan pengakuan dia itu benar apa tidak? Berarti kita harus lihat perbuatannya dia itu sudah ada putusan pengadilannya atau belum. Ada korbannya tidak? Korbannya mana? Kalau memang dia melakukan itu, penjarakan, laporkan. Saya akan minta yang merasa pernah menjadi korban, silakan datang mengadu kepada kami, kita laporkan. Dan bila perlu, saya minta pengakuannya mereka, mana korbannya, yuk kita hadirkan. Jadi saya juga heran kenapa ini tidak diangkat ya, padahal kalau menurut saya unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Buktinya gitu. Tapi ada tidak? Ya itu ada dari ya? Voice note, dari video itu, bahwa pada saat video itu terekam, dia masih juga mengajak kepada korban gitu. Korban ini siapa setahu Anda? Pegawai yang ditempatkan jauh dari lingkungan pesantren ya, jadi di belakang, di gudang beras itu. Jaraknya berapa jauh? Sekitar itu 800 sampai 1 kilo gitu. Bahwa dia dipaksa, dan juga ada doktrin di sana itu harus tunduk patuh apapun yang diserukan, diajak oleh pimpinan pesantren ini, karena di situ semuanya katanya tunduk patuh. Ada serangan-serangan yang tidak konstruktif, yang saya duga
Sumbernya serangan-serangan ini dari orang-orang yang berbeda, memanfaatkan momen tersebut ingin mendapatkan kepentingannya masing-masing. Makanya tidak sama, akhirnya tidak konstruktif. Maka saya selalu sampaikan kepada orang-orang bahwa karena tidak konstruktif begini, ngapain kita percaya isu itu? Wajib untuk kita tidak percaya. Jelas sudah ngawur ini isu. Cerdaskan dong masyarakat. Saya ini adalah orang yang berada di luar dari perkara tersebut. Oke? Selama ini saya percaya dengan omongannya Panji Gumilang. Kalau memang itu dikatakan menistakan agama, saya minta tolong Polri buka. Ini loh yang disebut dengan penistaan agama. Kenapa disebut dengan penistaan agama? Karena MUI mengatakan begini. Karena ulama sepakat mengatakan begini. Jelaskan. Setelah itu dijelaskan ke publik, kalau saya melihat, oh iya make sense. Bisa jadi saya juga ikut tersadarkan kan. Oh ternyata memang iya nih Panji Gumilang salah, bisa kan? Mantan pengikut Panji Gumilang, Leni Siregar, bahkan membenarkan adanya dugaan pelecehan di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Dilansir tribunwow.com, Leni Siregar merupakan ex-wali santri di Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Secara terang-terangan ia mengatakan sempat tergabung dalam Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9 selama 21 tahun. Hal itu diungkapkan Leni Siregar dalam acara Catatan Demokrasi TV One Rabu 5 Agustus. Hal itu diungkapkan Leni Siregar dalam acara Catatan Demokrasi TV One Rabu 5 Juli 2023. Leni membantah satu persatu klaim Panji Gumilang soal kemegahan Ponpes Al Zaitun. Sebelumnya Leni memiliki 2 anak yang mondok di ponpes tersebut. Alih-alih makmur, Leni menyebutkan kedua anaknya justru kelaparan di dalam Ponpes Al Zaitun. Bahkan anaknya sempat dinyatakan kurang gizi oleh dokter ahli. Leni lantas membongkar adanya dugaan pelecehan seksual di dalam lingkungan Ponpes Al Zaitun. Itu benar-benar tidak bisa saya toleransi semenjak Desember sejak mencuat kasus dugaan pelecehan terhadap pegawainya, ucap Leni. Kata itu Leni berusaha mengklarifikasi langsung kepada korban pelecehan, dan benar pegawai di Ponpes Al Zaitun itu mengakui telah mengalami pelecehan oleh seseorang petinggi. Dan didapat banyak informasi dan bukti bahwa benar ada pelecehan. Ada bukti karena saya dipercayakan untuk memegang bukti itu, imbuhnya. Kendati demikian, Leni enggan secara jelas menyebut sosok pelaku pelecehan di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Di sisi lain, anak Panji Gumilang yakni Anis Khairunisa membela ayahnya melalui sejumlah unggahannya di media sosial. Dikutip Tribun Wow dari Facebook @Anis Khairunisa, unggahan terakhir Anis pada Selasa 4 Juli 2023 terlihat sedang membahas terkait kasus dugaan penistaan agama yang kini menjerat ayahnya. Anis mengajak publik untuk banyak belajar dan memperkaya literasi. Dirinya juga menjelaskan bahwa beragama dinamis dan terus berkembang sesuai zaman.